kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu absen satu-satu biar melihat seberapa semangat nih anak Ibu hari ini mau belajar. Yang pertama ada Irma, Agustina, Amjon, Arhamni, Cindy, Daniel, Dian Ranti, Erika, Hamidah, Ica Tri Cahyani, Irma Silvia, Lisna Ramadhani, Mardiah, Mei Asi. Bagus sekali ya, hadir semua kita 14 orang ya jumlahnya nak. Baiklah Daniel, hidupin dulu nak ininya, ini fokusnya. Karena hari ini kita akan belajar tata ruang kantor. Ibu akan menunjukkan gambar tata ruang kantornya biar anak-anak Ibu mengerti ya. Sudah Daniel? Baik anak-anak, sambil dibuka bukunya halaman 36. Oke. Kita kilas balik lagi mengenai tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat yang sesuai dan alat-alat yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bagi para karyawan dan para anggota organisasi. Nah, jadi jika anak-anak Ibu bekerja di suatu kantor, pasti nanti ada penataan ruang kantornya. Karena penataan ruang kantor ini berpengaruh pada kinerja karyawan. Mengapa begitu? Karena tata ruang kantor ini memberikan kepuasan bekerja. Nah, jika karyawan tidak puas dalam bekerja, maka akan menurunkan kinerjanya. Makanya tata ruang kantor ini harus diperhatikan. Nah, tata ruang kantor ada berapa? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama Dian. Berapa nak tata ruang kantor? Oke, 4. Benar sekali. Tata ruang kantor ada 4. Yang pertama adalah tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka ini nggak ada sekat antara karyawannya. Seperti yang kita lihat pada gambar nak. Nah, jadi tidak ada sekat gitu antara satu karyawan dengan karyawan lain. Sehingga akan memudahkan karyawan dalam berkomunikasi dan berbagi ide satu sama lain. Nah, konsep kantor ini cocok untuk yang bekerja di perusahaan di bidang startup atau bidang yang baru merintis. Karena bidang startup ini, perusahaan startup ini membutuhkan komunikasi yang luas. Nah, kalau misalnya menggunakan tata ruang kantor terbuka itu akan pas sekali nak. Dan tata ruang kantor terbuka ini juga membutuhkan banyak diskusi, untuk perusahaan yang membutuhkan banyak diskusi gitu. Kesan yang diberikan tata ruang kantor ini juga dia keleluasaan antara satu karyawan dengan karyawan lain. Nah, meskipun Anda berada di dalam ruangan yang sempit, misal anak-anak Ibu ini bekerja di kantor yang sempit, anak-anak Ibu bisa menyarankan pada manajernya untuk mengubah tata ruang kantornya menjadi tata ruang kantor terbuka. Karena dengan tata ruang kantor terbuka, walaupun sempit, itu ruang kantornya akan tidak terlihat sempit karena nggak ada sekat-sekat yang membedakan satu karyawan dengan karyawan lain. Nah, namun tata ruang kantor terbuka ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu kurangnya privasi antar pegawai. Jadi pegawai itu privasinya kurang terjaga. Nah, jadi tata ruang kantor terbuka ini cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan jasa seperti bidang periklanan, jurnalistik, event organizer, dan dunia hiburan gitu. Selanjutnya, tata ruang kantor tertutup. Nah, tata ruang kantor tertutup ini bisa dibilang menjadi konsep yang paling umum di Indonesia. Karena kantor-kantor di Indonesia itu pada umumnya menggunakan tata ruang kantor tertutup. Nah, jadi tata ruang kantor tertutup ini bisa kita lihat pada gambar, itu dia antara karyawan itu terdapat sekat-sekat pemisah. Biasanya masing-masing ruangan itu dilengkapi dengan rak penyimpanan pribadi untuk karyawan. Jadi privasi karyawan itu terjaga. Jadi ini kebalikan dari tata ruang kantor terbuka tadi ya nak. Nah, dampak positif dari kantor terbuka ini membuat karyawan tuh lebih berkonsentrasi dalam bekerja.
Dokumen penting dan bersifat rahasia itu dapat disimpan dengan baik dan para karyawan juga bisa dengan sesuka hati menghias daerahnya masing-masing atau ruangannya masing-masing gitu. Namun tata ruang kantor tertutup ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu membuat para pekerja kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi ruangan pun terlihat sempit. Kalau misalnya ruangannya itu udah sempit, tambah sekat-sekat, maka akan terlihat makin sempit. Nah, tata ruang kantor terbuka ini cocoknya untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, hukum, dan sejenisnya yang melibatkan banyak dokumen. Selanjutnya, tata ruang kantor berpanorama. Sesuai dengan namanya, tata ruang kantor berpanorama ini dibuat seindah mungkin. Nah, jadi panorama yang dimaksud ini kayak ada taman di ruangan kantor, terus bentuknya juga bisa taman vertikal, daratan pot atau kolam air terjun mini dan masih banyak lagi. Jadi ini yang berpanorama, jadi dia tuh kayak ada hiasan-hiasan tamannya gitu, lebih asri. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang menggunakan tata ruang kantor berpanorama itu Female Daily. Jadi itu kan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Pasti anak-anak ibu yang cewek ini sering nih googling apa nih review skincare ini tuh di Female Daily. Nah, Female Daily itu menggunakan tata ruang kantor berpanorama karena di sana itu ada tamannya, ada air terjun mininya gitu. Nah, jadi keunggulan dari tata ruang kantor ini, dia membuat suasana jadi rileks. Nah, jadi kalau perusahaan yang sering lembur, cocok banget nih menggunakan tata ruang kantor berpanorama. Jadi karyawan tuh lebih semangat karena seperti berada di taman-taman yang segar gitu. Namun kelemahannya biaya perawatannya itu mahal dan harus menggunakan tenaga ahli lagi untuk merawat furnitur-furnitur yang digunakan. Selanjutnya, tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan ini yang terdiri dari ketiga tadi. Yang pertama, tertutup, terbuka, dan panorama. Dan juga yang ini itu gabungan. Jadi satu kan terbuka, satu tertutup, ada juga yang berpanorama seperti itu. Nah, jadi kalau perusahaan itu tidak cocok menggunakan tertutup, terbuka ataupun panorama, dia bisa menggunakan tata ruang kantor gabungan, menggabungkan antara ketiga jenis kantor yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, dalam tata ruang kantor ini memang tata ruang kantor gabungan ini memang punya kelebihan karena akan lebih cocok dengan sesuai keinginan perusahaan tersebut. Namun ada kelemahannya karena tata ruang kantor itu jadi kurang tersusun rapi. Misal, di divisi ini tata ruang kantornya terbuka, divisi ini tertutup, maka akan membuatkan karyawan itu bingung. Nah, jadi antara keempat ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan cara kita memilihnya itu tergantung dengan kebutuhan karyawan kita, terus jenis perusahaan kita gitu, terus seberapa besar ruangan kita. Jadi kalau misalnya ruangan kita sempit, jangan dibuat ruangan tertutup, buat ruangan terbuka. Nah, dan juga sesuai jenis bidang perusahaannya juga ya nak. Jangan bidang perusahaannya itu formal seperti keuangan kita gunakan terbuka, itu nggak cocok. Nah, jadi Ibu mau bilang lagi, tata ruang kantor terbuka itu contohnya di Indonesia itu udah ada Google, di luar negeri juga Google. Tata ruang kantor terbuka ya perusahaan Google itu bagus sekali karena di sana ada ruang fitnessnya, ada salon. Jadi tata ruang kantor terbuka ini cocok untuk perusahaan yang mengusung tema modern. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham kah? Nah, kalau sudah paham, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan membagi kelompok ya nak. Ibu akan bagi 4 kelompok. Ibu akan bagi 4 kelompok. Berapa satu orang? Ibu menurut absen aja ya, Ibu yang bagi ya nak. Berarti ada yang 3, ada yang 4 orang. Oke. Yang pertama, kelompok pertama Ade, Agustina, Amjon, dan Arhamni. Itu kelompok 1 ya nak. Yang kedua ada Cindy, Daniel, Dian, Erika. Kelompok 2. Kelompok 3 ada Hamidah, Ica, Irma, Lisna.
Kelompok 4 ada Mardiah dan Mei. Karena Mardiah sama Mei cuman berdua, Ibu ambil Amjon, pindah ke kelompok 4. Oke, udah pas. Jadi Ibu udah siapin beberapa kertas. Kelompok 1 tadi ketuanya siapa nih? Kelompok 1 Arhamni ya. Kelompok 1 untuk nomor 1 Arhamni. Bisa dilihat nomor 1. Arhamni dapat ruangan tertutup ya, tata ruang kantor tertutup. Kelompok 2 ketuanya Dian. Dian nomor 2 ya nak. Dapat tata ruang kantor gabungan. Kelompok 3 ketuanya Irma. 3 dapat tata ruang kantor terbuka. Kelompok 4 ketuanya Mei. Dapat tata ruang kantor panorama. Nah, jadi pas ada 4 udah Ibu siapkan. Jadi Ibu berikan waktu 1 jam untuk anak-anak Ibu menganalisis tata ruang kantor terbuka, tertutup, panorama, dan gabungan. Menganalisis masalah-masalah yang akan timbul dari penjelasan Ibu tadi. Kan ada kekurangan-kekurangan dari setiap tata ruang kantor. Nah, kalian analisis masalah-masalah yang timbul jika menggunakan tata ruang kantor sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu kalian carikan solusi. Oke, sekarang anak-anak Ibu ubah tempat duduknya sesuai dengan nama kelompoknya. Ibu tunggu 1 jam, langsung kumpul ke Ibu. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah mengumpul kepada Ibu karena waktu kita sudah habis. Minggu depan akan kita presentasikan. Jadi siapkan ya nak. Dari sekarang apa aja yang dibutuhkan untuk presentasi, diskusikan kelompoknya biar bagus majunya nanti dan akan dapat nilai tambahan dari Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat menerima apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Selanjutnya ini siapa yang masuk ya? Jam kedua, otomatisasi perkantoran. Oke. Ntar ya, matiin nak Daniel fokusnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu. Selamat pagi.